إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pengajian kita, masih dalam pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang berbicara tentang ciri-ciri tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti ditambah dengan penjelasan tentang akhlak-akhlak beliau. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara umum tentang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang tarajjuluhu, tata cara beliau di dalam bersisir, sampai para sahabat meriwayatkan itu, ya. Bagaimana cara Nabi SAW bersisir sampai diriwayatkan oleh para sahabat. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya para jemaah sekalian, meskipun sebenarnya bab ini juga pernah kita singgung dalam pembahasan tubuh Nabi SAW. Tetapi Al-Imam At-Tirmidzi membuatnya secara khusus. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah bab tentang hadis-hadis yang datang berkaitan dengan syaib, dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini membahas uban atau oban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan hadis an Qatadah qala, dari Qatadah. Dia berkata, Qultu li Anas bin Malik, saya yaitu Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Anas bin Malik mulai menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala umur 10 tahun. Tatkala umur 10 tahun, ketika Nabi sampai di kota Madinah. Sampai Nabi SAW meninggal dunia, dia menjadi pembantu Nabi SAW. Berarti pira tahun? Pira tahun dia jadi pembantu? Baula ita tulak timpa pira tahun Nabi SAW ngolo tepulik kota Madinah? 10 tahun. Anas bin Malik ini hanya bersama Nabi di kota Madinah. Berarti berapa lama? 10 tahun. Ya. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, Anas bin Malik umur 20. Karena dia mulai menjadi pelayan pembantu Nabi SAW umur 10. Kemudian Nabi tinggal di kota Madinah 10 tahun. Berarti ketika dia umur 20 tahun, di sana Nabi SAW meninggal dunia.
Makanya Qatadah ini bertanya kepada Anas, wahai Anas, ya, pelungguh antum yang sering bersama Nabi alaihi salatu wasallam, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemir? Apakah Rasul alaihi salatu wasallam bersemir? 10 tahun engkau bersama Nabi alaihi salatu wasallam, apakah engkau pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam bersemir? Qala, Anas bin Malik mengatakan, lam yablugh dzalika, beliau tidak membutuhkannya. Beliau tidak membutuhkannya. Kenapa? Innama kana syaiban fi sudghaihi, karena uban beliau itu sangat sedikit, hanya di sudghaihi. Dalam riwayat ini, sudghaihi itu ini pada jemaah sekalian, ya, ini selengseng, bagian-bagian sini yang nyambung dengan jenggot itu, ini. Di sana obat Nabi alaihissalam. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, adapun riwayat ini riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, lam yakhtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali perkataan Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersemir. Kenapa? Innama kana al-bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghaini wa fi ar-ra'si nubadun. Karena uban beliau nubadh, hanya beberapa biji uban Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana tempatnya? Yang pertama di sini, selengseng tadi itu, nah, di sini. Yang kedua, anfaqah. Anfaqah itu ini, ya, yang tumbuh di bawah bibir, bawah nih, anfaqah. Di atas zakon, di atas dagu. Lamun bulu yang tumbuh di dagu ini apa namanya? Lihyah, jenggot. Yang tumbuh di sini anfaqah. Anfaqah. Ya. Lamun jenggot bahasa Arabnya lihyah, lihyah. Lamun ini anfaqah. Makanya ulama beda pendapat tentang hukum memotong ini. Kenapa? Kenapa ulama beda pendapat? Apakah ini termasuk jenggot atau tidak? Karena dalam bahasa Arab beda namanya. Itu masalahnya. Apa bahasa Arab jenggot? Lihyah. Apa bahasa ini? Anfaqah. Ya beda, karena besang beda hukumnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam As-Sakhawi, murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya Al-Ajwibatul Mardiyah, dia mengatakan al-anfaqah, anfaqah ini hukumnya sama dengan syarib kumis. Apa hukum memotong kumis? Boleh, bahkan dianjurkan. Ini pun sama, kata beliau. Ya. Menurut Imam As-Sakhawi, anfaqah ini sama hukumnya dengan kumis. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dikuatkan juga oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman, bahwa anfaqah ya pada hukumnya kanca kumis. Tapi sebagian ulama mengatakan anfaqah sama hukumnya dengan lihyah. Ya bedaran lagu pada hukum. Beda namanya dalam bahasa Arab tetapi sama hukumnya. Anfaqah sama dengan jenggot kata sebagian ulama. Dan ini dia pendapat kebanyakan ulama dari kalangan Maliki, Hanafi, Syafi'i, dikuatkan oleh Syekh bin Baz, dikuatkan oleh Syekh Albani, dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lebih baik jangan dipotong. Tetapi kalau ada yang memotongnya, kita tidak mengingkarinya seperti dia memotong jenggot. Lamun motong jenggot ini jelas dalilnya tentang jenggot ini jelas. Ya, tetapi kalau memotong ini masih belum jelas dalilnya jenggot atau bukan. Sehingga pengingkaran kita kepada orang yang memotongnya
tidak sekeras pengingkaran kita terhadap orang yang memotong jenggot. Belagu bagusan na tepu kah? Ya, bagusan na tepu. Biarkan dia. Taib. Jadi uban Nabi SAW itu di sini. Kemudian anfaqah di sini. Wa fir ra'si nubadhun, dalam sebagian riwayat wa fi mafraqi ra'sihi, dan di tengah kepala beliau. Di tengah kepala. Yang totalnya obat Nabi SAW totalnya itu berapa? Tidak lebih dari 20, tidak lebih dari 20. Sini, di sini pira luwek nah. Dekna lebih dari 20. Sebagian riwayat dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Abdullah bin Umar mengatakan 11. Semuanya 11. Dalam riwayat yang lain dikatakan 14. Dalam riwayat yang lain mengatakan 17. Tetapi tidak ada satupun riwayat yang menyebut lebih dari 20. Tidak ada. Paling banyak yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ya, atau Anas bin Malik radhiyallahu an, paling banyak itu adalah nahwan min 20, sekitar 20 kata. Banyak atau tidak? Sedikit. Itulah kata Anas bin Malik, Nabi SAW tidak butuh besemir. Ya. Dari sini diambil hukum oleh sebagian ulama, orang yang rambutnya masih hitam, dekman uban, belum uban, atau dia sudah punya uban tetapi sedikit, lebih baik tidak usah bersemir. Tetapi kalau ubannya banyak, lebih bagus bersemir. Kalau ubannya banyak, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar. Tatkala Abu Quhafah datang untuk masuk Islam, alis buik putih, rambut buik putih, jenggot buik putih. Lamun bahasa Nabi Zakaria, washta'ala ar-ra'su syaiba, kepala saya menyala oleh uban. Lap ini katanya. Nabi Zakaria itu punya bahasa. Allah sebut dalam Al-Quran surah Maryam, kepala saya menyala oleh uban ini. Nah, kalau yang menyala lebih bagus besmir. Wajannibus sawada, tetapi tinggalkan warna hitam. Jauhi warna hitam. Ya. Jadi dengan warna oranye ke bau, dengan warna pink ke bau. Ya. Dengan warna hijau bau. Yang penting jannibus sawad, tinggalkan warna hitam. Tinggalkan warna hitam. Ya, para ulama mengatakan kenapa meninggalkan warna hitam? Yang pertama, itu dilarang oleh Nabi SAW, warna hitam. Yang kedua, kalau kita menggunakan warna hitam, di sana dikhawatirkan ada bentuk penipuan. Ya. Umur tawah bega ini. Lagu semirta si putih ngadu bedeng. Ya, datang kita ngelamar li daerah. Ya. Pira aja umur dah, masih bajang bedeng ini katanya. Baik. Ada tadlis di sana. Berbeda kalau seandainya warna putih ini kita semir pakai oranye, tahu dia. Oh, terang wah putih ini deh. Ampun oranye jadi terang wah putih, tahu dia. Lagu lamun bedeng, iya bulu manusia secara umum. Baik. Itu yang kedua, kenapa dilarang warna hitam. Yang ketiga, kenapa dilarang warna hitam? Karena kita disuruh untuk sering-sering mengingat mati. Kalau seandainya kita melihat rambut kita hitam, mungkin kita masih jauh memikirkan mati. Tatkala anta berkaca, masih bedeng ini. Terang masih rana, jatahna masih rana. Tetapi kalau uban banyak, Nabi SAW mengatakan, begitu pula para ulama menyebutkan bahwasanya asyaibah nadhirul maut, mohon maaf, uban itu adalah peringatan tentang kematian. Sehingga kalau kita hitamkan, berarti kita menyingkirkan peringatan itu.
Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyak mengingat kematian. Baik. Jadi lamun kesimpulan kita, kalau kepala kita ini atau rambut kita masih hitam atau ada ubannya sedikit-sedikit, lebih bagus tidak usah disemir. Tapi apa hukumnya kalau tetap disemir? Bedang masih bulu entah lagu tetap bersemir. Sekedi oban entah lagu tetap bersemir. Apa hukumnya? Para ulama mengatakan jaizun, boleh. Dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, boleh. Cuman kita bicara tentang mana yang lebih bagus. Ya. Lamun masih bedeng atau sedikit ubannya, lebih bagus tidak usah. Tapi kalau sudah banyak ubannya, lebih bagus semir. Baik. Ini dia hadis yang pertama. Jadi Anas bin Malik mengatakan Nabi tidak butuh bersemir karena uban beliau sedikit. Walakin Abu Bakrin radhiyallahu an, tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu khadaba, beliau bersemir bil hinna'i wal katami, dengan menggunakan hinna dan juga katam. Hinna sama katam ini lamun bahasa anta serangga. Cuman hinna ini jamaah sekalian, hinna ini dia serangga yang bikin warna kemerah-merahan. Hinna namanya. Lamun katam ini serangga yang membuatnya agak kehitam-hitaman, tidak hitam, cuman agak gelap jadinya. Lamun hinna merah, lamun katam agak gelap. Syekh Abdul Razak mengatakan kalau dicampur yang dua ini oranye jadinya. Ya. Tidak merah, tidak. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu bersemir pakai itu. Semir pakai itu. Berarti bersemir ini boleh. Dan sekali lagi kalau banyak silahkan. Silahkan jemaah sekalian. Entah jenggot pelunggu silahkan atau rambut pelunggu silahkan. Ya, cuman karena orang ya, subhanallah, orang kalau jauh dari ajaran sunnah Nabi SAW, kadang yang benar dianggap salah. Di sebagian tempat orang yang bersemir itu dianggap apa? Mohon maaf, ugal lidah ini, itu katanya. Apalagi lamun ustadz bersemir, ustadz apa kini ustadz ugal kata. Kenapa? Karena ini jauhnya manusia dari ilmu. Betul perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kaifa bikum idza labisatkum fitnatun?" Bagaimana keadaan kalian kalau kalian hidup di zaman fitnah? Di zaman fitnah tersebut, ya, manusia ini mereka tidak lagi bisa membedakan mana sunnah, mana yang bukan sunnah. Idza turikatil bid'atu, tatkala itu apabila perbuatan bid'ah ditinggalkan, qalu turikatis sunnah, rata-rata orang mengatakan mereka meninggalkan sunnah. Padahal yang ditinggalkan apa? Bid'ah. Tatkala meninggalkan bid'ah justru dituduh meninggalkan sunnah. Tatkala melakukan sunnah justru dikatakan melakukan perbuatan bid'ah. Memang akan seperti ini jemaah sekalian. Hanya dengan ilmu pandangan kita akan benar. Hanya dengan ilmu. Yang benar kita akan pandang benar, yang salah kita akan pandang salah. Syaratnya itu dengan ilmu. Ya, syaratnya dengan ilmu. Dia cukup akal. Aduh, tiang Jawa kedong pinter tiang ini, dia tiang butuh ilmu misalkan, nggak bisa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam Majmu' Fatawa di jilid yang pertama. Ibnu Taimiyah mengatakan akal ini seperti mata. Akal ini seperti mata. Sedangkan ilmu agama ini seperti matahari. Bau ya begita mata anta lamun peteng. Bau ya begita peteng. Bau begita di peteng. Akal kita ini tidak akan bisa tanpa panduan ilmu agama. Ibnu Taimiyah sebutkan itu. Akal ini seperti mata, kal'ain,
Sedangkan ilmu agama kasyamsi, seperti matahari. Mata tidak bisa melihat kalau gelap. Matahari tidak ada sekarang. Petang ini malam, darat matahari. Kemudian listrik padam semuanya. Begampa itu, tahu dah begampa? Begarap itu. Enggak bisa melihat. Padahal punya mata tetapi tidak bisa melihat. Kenapa tidak bisa melihat? Karena cahaya itu tidak ada. Ya. Kapan mata ini akan berfungsi? Ketika cahaya itu muncul. Oleh karena itu sekali lagi harus kita nuntut ilmu agama ini supaya pandangan kita benar, ya. Baik, jadi ini dia hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis yang kedua, ada beberapa hadis yang tiang akan lompat karena hadis yang tiang lompat ini tidak sahih. Kita baca yang sahih-sahih saja. Hadis yang kedua, haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah, qala, dia berkata, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, naraka qad shibta, wahai Rasulullah, kami melihat pelungguh sudah beruban. Kami melihat antum sudah beruban. Banyak atau sedikit? Sedikit. Kan waktu uban dah, wahai Rasul. Qala, Nabi SAW mengatakan, qad syayyabatni Hudun, saya dibuat beruban oleh surah Hud di dalam Al-Quran. Wa akhawatuha, dan saudari-saudarinya. Baik. Saya dibuat beruban gara-gara surah Hud dan semeton-semeton dari surah Hud. Apa semetonnya surah Hud ini? Disebutkan di dalam riwayat yang lain dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, qad syibta, wahai Rasulullah, antum sudah beruban. Qala, kata Nabi SAW, syayyabatni Hudun, saya dibuat beruban oleh surah Hud. Wal waqi'atu, surah Al-Waqi'ah. Wal mursalatu, surah Al-Mursalat. Wa amma yatasa'alun, surah Amma yatasa'alun. Wa idza syamsu kuwirat, dan surah idza syamsu kuwirat. Itu semeton surah Hud. Jadi Nabi kita SAW, uban beliau sudah sedikit. Terus penyebabnya itu, apa penyebabnya? Beberapa surah Al-Quran. Kenapa surah-surah ini membuat Nabi SAW sampai beroban? Kata Syekh Abdul Razzaq, min suwaril Qur'anil lati fiha dzikrun li ahwali yaumil qiyamati wa syada'idihi. Karena surah-surah ini di dalamnya disebutkan tentang ahwal, kengerian-kengerian hari kiamat, wa syada'idihi, dan kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamat. Subhanallah. Fasyaibul yasirul ladzi wujida fi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam, uban yang sedikit di kepala Nabi alaihi salatu wasallam, le otak Nabi alaihi salatu wasallam, atau le selengseng Nabi alaihi salatu wasallam, atau le apa namanya ini, anfaqah Nabi alaihi salatu wasallam, yang sedikit ini, lam yakun lihtimamin bi umurid dunya, bukan karena memperhatikan urusan dunia. Ndek gara-gara Nabi penang mikiran dunia, ndek gara-gara pusing memikirkan dunia, bukan. Ya. Bal kana ihtimaman li amril akhirah, tetapi gara-gara memikirkan urusan akhirat. Dan ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya hari kiamat. Ya. Apalagi betul-betul terjadi hari kiamat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba, wa kaifa tattaqun in kafartum yawman taj'alul wildana shiba. Betul ayatnya seperti itu, Ustaz? Bagaimana mungkin kalian akan bertakwa kalau kalian tidak percaya terhadap sebuah hari
yaj'alul wildana syiba, yang bisa menjadikan anak kecil beroban. Sebagian ulama mengatakan tafsiran ayat ini, seandainya hari kiamat terjadi kemudian ada anak kecil tatkala itu, langsung beruban dia, langsung putih bulunya saking dahsyatnya. Belum terjadi, Nabi sekedar membaca surah apa? Hud, Al-Waqi'ah, terus Al-Mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat, langsung berubah Nabi SAW, meskipun tidak banyak. Makanya para jemaah sekalian, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, man sarrahu an yaral qiyamata, barang siapa yang ingin melihat kejadian pada hari kiamat, falyaqra, maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat wa idza samaun fatarat wa idza samaun syaqqat. Lamun damiling kita kejadian hari kiamat, baca 3 surah ini dan surah-surah yang lain. Baik. Jadi Nabi SAW beruban gara-gara itu. Dan ini juga menjadi dalil, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, siapa yang membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, perenungan, pasti ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Namun seandainya Ustaz, kan tiang baca Al-Quran darak jamak pengaruhnya sang dik manta tadabbur kayaknya. Kita sekedar baca mungkin, kita tidak sampai menghayati artinya, tidak sampai merenungkan maknanya. Kalau kita renungkan maknanya seperti Nabi SAW, pasti ada pengaruhnya. Bahkan sampai pengaruhnya bukan hanya di hati beliau, di uban beliau, di rambut beliau, apalagi sekedar di hati. Ya. Makanya berusaha untuk tadabbur Al-Quran ini. Ya, Al-Quran diturunkan bukan sebagai pajangan jadi kaligrafi, Al-Quran diturunkan bukan sebagai azimat, Al-Quran diturunkan itu 2 tujuannya. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka tadabbur, merenungkan ayat-ayatnya. Yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Baik. Ini dia hadis yang kedua. Belagu dendek tersaling tuduh macam-macamnya. Lamun arak kita tabatur tawah duwe uban, duwe pikiran dunia dah. Jangan. Bisa jadi beliau karena memikirkan akhirat, bisa jadi. Mudah-mudahan seperti Nabi SAW. Iya, bisa jadi karena memikirkan. Jangan kita suuzon. Ya. Baik. Ini dia hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Di sini ada satu poin penting para jemaah sekalian, tetapi dibawakan oleh syekh kita yang lain, Syekh Profesor Dr. Hasan bin Abdul Hamid Bukhari, salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ini penting. Beliau mengatakan, "Na'am, qad syaba nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam bi dhuhuri ba'di sya'aratil bidhi fi ra'si." Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul beliau sudah beruban, betul. Lakinnahu abadan sallallahu alaihi wasallam ma syabat himmatuhu. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beruban semangat beliau. Tetap bajang semangat Nabi alaihi wasallam. Nah, ini yang penting. Ya. Makanya beliau mengatakan, "Lidzalika la ta'sa wa la tahzan." Oleh karena itu jangan putus asa, jangan sedih. In bada syaibun alaika, lamun sudah muncul uban pada diri antum, jangan sedih. Qalilun, sedikit yang muncul, au katsirun, ataupun banyak. In kunta tahmilu himmatas syababi fil imani wad da'wah, selama semangat antum itu masih bajang. Ini yang penting. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, la takun syabbal badani asyabal himmati, jangan menjadi orang yang badannya bajang, semangatnya tua. Awak doang bajang, lagu semangat bapu-bapu. Iya. Tetapi jadilah orang meskipun badannya sudah tua, lagu semangat. Ini yang bagus. Makanya kita jumpai, masya Allah, ya. Dan kita Ustaz,
Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Kan kita Ustaz Yazid, jenggot putih, kepala putih, lagu suara beliau pas kajian kayak bajang. Kalau kita tidak lihat video beliau, sekedar dengar suara, mungkin sang telung dasar mana umur Ustaz ini. Padahal ini sudah putih, ini putih rahimahullah ta'ala. Lagu suara tetap bajang, semangat ketika menyampaikan, menggelegar, ngempuk. Ya, jadi ini ya tidak perlu sedih, banyak uban, yang penting semangat bajang luar biasa. Ya. Seperti beberapa riwayat yang sering kita sampaikan kepada pelungguh, di antaranya adalah Amr bin Jamuh itu. Ada seorang sahabat namanya siapa? Amr bin Jamuh. Dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu pula Al-Baihaqi dalam As-Sunanu Al-Kubra. Ya. Amr bin Jamuh tatkala terjadi perang Uhud, perang yang kedua itu, umurnya Amr bin Jamuh lebih dari 60 tahun. 60 tahun ini tua atau lumayan. Kemudian A'raj, kakinya juga sudah sangat pincang. Tetapi ketika Nabi SAW mengumumkan kita akan perang Uhud, langsung dia mengatakan, batik tiang, katanya. Mana pedang tiang, saya ingin keluar. Umur lebih 60 tahun, kemudian kaki pincang. Tapi semangatnya. Dia punya 4 anak, bajang-bajang anaknya 4 ini. Mereka mengatakan, sudahlah bapak kami sudah jadi perwakilan. Pelungguh ini sudah diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun. Tidak ada dosa bagi orang yang buta tidak ikut berperang, tidak masalah. Wala 'alal a'raji harajun. Orang yang pincang pun tidak ikut berperang, tidak masalah. Wah, ara uzur dah. Diam saja di rumah, biar kami yang maju sebagai perwakilan. Diam sudah. Langsung dia katakan kepada anak-anaknya, ayo ikut bersama saya menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa 4 anaknya yang bajang-bajang ini, lalu mengatakan, ya Rasulullah, inna abna'i haula, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak-anakku ini yamna'unani, mereka menghalangiku an akhruja ma'aka, untuk ikut keluar perang bersama antum. Mereka mengatakan macam-macam alasannya, idawah toa, wah ada izin dari Allah, mereka menghalangiku. Wallahi, padahal demi Allah wahai Rasul, inni la arju an ustashhada, saya berharap untuk bisa mati syahid dalam perang ini. Wa ata'ul jannata bi'arjati hadhihi, dan saya ingin menginjak surga pakai kaki saya yang pincang ini. Ya, subhanallah. Ini badan tua tetapi semangat muda. Ini yang kita butuhkan. Lamun awak doang ya, lagu semangat lemah, ini kita tidak butuh ini. Subhanallah, dia mengatakan saya ingin memasukkan kaki saya yang pincang ini ke dalam surga. Melihat semangatnya seperti itulah, darat balaan sudah ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada anaknya, malakum antada'uhu, ya, au ma alaikum antada'uhu, kenapa kalian tidak biarkan saja? La'allallaha yarzuqahu ma yuridu, semoga Allah memberikannya rizki seperti yang dia inginkan. Apa rizkinya? Mati syahid. Alurang wakah darat balaan sudah ini. Ya. Akhirnya betul, umur di atas 60 tahun, kaki pincang tetapi bawa pedang, maju menyerang, dan dia betul mati syahid. Mati syahid. Apa kata Nabi SAW kepada anak-anaknya? Wa ka'anni anzuru ilaihi yamshi birijlihi hadhihi sahihatan fil jannah. Kata Nabi SAW, bergembiralah kalian, aku melihat bapak kalian
Dia sedang berjalan di dalam surga pakai kakinya itu, tetapi kakinya sudah tidak pincang lagi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Bapak kalian sekarang sedang berjalan di dalam surga pakai kakinya itu, tetapi sahihatan, sudah sembuh, sudah tidak pincang lagi. Nah, ini yang kita butuhkan. Ya. Syekh di sini mengatakan, fakam mimman syaba jilduhu, betapa banyak orang yang kulitnya, mohon maaf, kulitnya sudah keriput, wa raqqa azmuhu, tulangnya sudah rapuh, wa ma zalat himmatuhu mushta'ilatan bid-da'wati ila Allah, tetapi semangatnya terhadap dakwah ini masih menyala. Kepala menyala, semangat, ini yang bagus. Ini bagus. La ilallah, padahal sudah tua, lagu tetap membe kajian. Membe kajian. Dari alasan. Ya subhanallah, ini yang kita butuhkan. Lalu beliau mengatakan, wa kam min syabbin, sebaliknya betapa banyak para pemuda yahmilul azqala, sanggup dia mengangkat barang-barang yang berat, barbel. Nah, tambah. Ya. Sudah barbel ini 30 kilo, masih ringan, angkat. Wa yatasallakul jibal, sanggup naik gunung, kata Syekh. Sanggup naik gunung. Iya. Pira jelo, pira kelem, baru taik puncak. Sanggup dia naik gunung. Wa yatakasalu hatta an ada'is shalah, tetapi lemahnya luar biasa di dalam menjalankan salat. Iya sih, paling duit kremna pas salat tarawih nu. Dengan si tua-tua yang sudah ini, meskipun panjang bacaan imam tetap saja begini. Mana-mana hampir rebak dia, bertahan. Lagu si bajang duit krem. Yang yatasallakul jibal, yang sanggup mendaki gunung itu. Mendaki gunung. Wa yahmilul athqal, yang sanggup mengangkat barang yang berat itu. Itu yang banyak krem. Mengingatkan imam. Nah, ini yang kita tidak inginkan, sekedar badan yang bajang tetapi semangat tua. Ya, bergembiralah meskipun badan sudah tua, karena badan kita ini tetap akan seperti itu. Meskipun badan sudah tua, yang penting semangat dan masih bajang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bahkan dulu ada salah seorang ulama, ketika dia sudah tua, istrinya sudah meninggal dunia. Ketika dia sudah tua, apa kata dia? Zawijuni, nikahkan aku, kata dia. Kalau meneng aja 400 suka juman. Aduh, dia kita umur dia melinda melari doang. Dia mengatakan zawijuni, nikahkan aku. Ngotot dia. Maka anak-anaknya menikahkannya. Mohon maaf, di malam pertama dia berhubungan dengan istrinya, selesai berhubungan meninggal dunia. Selesai hubungan meninggal dunia. Tetapi gara-gara hubungan malam pertama itu istrinya hamil, melahirkan seorang ulama. Para ulama ketika membawakan riwayat ini mengatakan, sepertinya Allah tidak ingin ilmu orang ini terputus, supaya banyak pengikutnya. Jadi semangat. Iya. Semangat. Atau Baik. Selanjutnya para jemaah sekalian, kita akan masuk bab berikutnya, karena bab berikutnya ini sangat berkaitan dengan bab tentang yang pertama, tentang uban Nabi SAW. Tadi kita menyinggung tentang masalah semir, maka bab yang keenam ini tentang masalah semir itu secara khusus. Babu ma jaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang semir Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Umbe pendapat yang tadi itu, Nabi bersemir atau tidak? Tidak. Nah, kenapa dibuat bab kalau Nabi tidak bersemir? Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi bersemir. Ya. Ada beberapa riwayat. Nanti tiang akan sebutkan kesimpulannya, tapi tiang bacakan dulu satu hadis saja.
An Abi Rimsah qala, dari Abu Rimsah, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Rimsah qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'abnin li, membawa anakku yang masih kecil. Abu Rimsah datang timpa Nabi SAW, jauh anak dia yang masih kecil. Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan ini mengatakan, fi hadhil jumlati faidatun, di sini ada faidah yang sangat bagus. Apa itu? Wa hiya istishabul aba'i abna'ahum ila majalisil khair. Hendaklah para bapak membawa anak-anaknya ke majelis-majelis kebaikan. Jauh anak dari majelis taklim, kecuali kalau mereka sedang ngaji di santren. Ya ngaji, kita ngaji le ite, anak-anak kita ngaji iqra le masjid, ngaji iqra, ngaji Quran. Tetapi kalau mereka tidak ada kerjaan, silahkan dibawa, dengan syarat jaga mereka adabnya. Ya. Dulu Abdullah bin Ubaid bin Umair bercerita. Abdullah bin Ubaid bin Umair bercerita, kana fi hadzal makam khalfal Ka'bah halqah. Dulu di belakang Ka'bah itu, misalkan ini Ka'bah, di belakangnya itu ada halakoh di sana, ada sering halakoh pengajian. Ya. Halakoh pengajian sering di dekat Ka'bah itu. Suatu ketika famarra Amr bin al-As radhiyallahu anhu yatub. Suatu ketika tatkala pengajian, maka salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam namanya Amr bin As. Amr bin As ini dia tawaf. Sedang ada pengajian tapi dia tawaf. Falamma qada tawafahu, setelah dia selesai tawaf, jaa ilal halqati, Amr bin As langsung mendekati halakoh pengajian itu. Faqala, langsung dia stop pengajiannya. Kenapa? Ini sahabat ini yang datang ini. Sahabat, Nabi sudah meninggal dunia. Langsung dia stop. Lalu dia mengatakan, mali arakum nahaitum haula'il gilman an majlisikum. Ada apa dengan kalian para jamaah? Ada apa ide ini? Kenapa kalian menjauhkan anak-anak kalian dari majelis? Jadi yang ngaji ini bapak-bapak, anak-anaknya itu main di sana, dibiarkan. Kepada ini kami sedang ngaji nih. Maka Amr bin As dia perhatikan, kok anak-anak main-main di sini pengajian. Selesai tawaf langsung dia tegur, mali arakum nahaitum haula'il gilman an majlisikum. Kenapa kalian ini menjauhkan anak-anak kalian dari majelis? La taf'alu, jangan lakukan seperti ini, jangan. Ausi'u lahum, berikan mereka tempat. Wa adnuhum, dekatkan mereka. Wa afhimuhumul hadis, ajarkan mereka hadis sebagaimana pelungguh belajar hadis. Apa pelajaran dari hadis? Mereka juga ajarkan hadis. Apa pelajaran dari fikih? Mereka ajarkan fikih. Apa pelajaran dari tafsir? Mereka ajarkan tafsir. Kenapa? Fa innahumul yawma sigharu qaumin. Betul, sekarang ini mereka anak-anak kecil, betul. Wa yushiku an yakunu kibara akharin. Tapi nanti akan datang saatnya mereka jadi orang tuanya. Kan kita berganti terus, ini berganti terus. Ya. Wah, dah becik ke? Wah, kita becik. Wah, kita becik. Kita pernah kecil. Makanya dia mengatakan mereka sekarang kecil tetapi nanti saatnya, suatu saat nanti mereka akan besar. Qad kunna sighara qaumin. Mana buktinya? Saya yang ngomong ini, kata Amr bin As, saya dan pelungguh yang di pengajian ini, qad kunna sighara qaumin, kita dulu kecil. Summa asbahna kibara akharin, sekarang kita tua. Dulu kita kecil, sekarang kita tua. Jadi jangan entengkan mereka. Nah, ini dia para jamaah sekalian. Abi Rimsah ini dia bawa anaknya menemui Nabi alaihi salatu wasallam.
Ya, lamun dek narak kesibukan anak dah atau dek lelah lalu anak dah karena dek sebagian tempat kan sekolah no sampai sore. Kalau dia tidak lelah silahkan dibawa, tapi dijaga adab-adab mereka. Kemudian faqala Nabi SAW mengatakan, ibnuka hadza, apakah ini anakmu? Nabi minta berketuan kepada Abu Rimthah, anakmu ini? Faqultu na'am ashhadu bihi. Dia mengatakan, iya, saya bersaksi ini anak saya. Ini penekanan ya. Supaya tidak terjadi. Tentu Nabi SAW tidak curiga, tentu. Cuman orang Arab seperti itu. Ya. Biasa dengan Arab jemaah sekalian. Kadang terbeketuan, wah dah mangan ke, wallahi khalas. Ulak be bersumpah. Wah dah mangan, wallahi khalas. Ya. Demi Allah sudah katanya. Padahal jawab dua gitu. Tapi ini orang Arab, ini biasa orang Arab, biasa. Wah dah mangan, wallahi demi Allah katanya. La ilaha illallah. Jadi dia mengatakan, na'am ashhadu bihi, iya, saya bersaksi ini anak saya. Maka Nabi SAW mengatakan, la yajni alaika wa la tajni alaihi. Dia kalau berbuat salah maka engkau tidak menanggungnya. Wa la tajni alaihi, dan kalau engkau berbuat salah dia tidak menanggungnya. Karena Allah mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, meskipun ini diperincikan oleh para ulama, lamun kebaikan jamaah sekalian, lamun kebaikan, kalau anak kita melakukan kebaikan, dia dapat pahala dan orang tuanya dapat pahala. Meskipun yang ngajar dia melakukan kebaikan itu bukan orang tuanya. Misalkan batur dia, guru dia di sekolah mengajarkan dia melakukan kebaikan. Anak ini melakukan kebaikan, anak ini dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Karena masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, seseorang akan mendapatkan dari hasil usahanya. Wal waladu min kasbi abih, dan anak itu hasil usaha orang tuanya. Maka dia dapat. Tetapi kalau keburukan, kalau ada anak kita kecil belum balik melakukan keburukan, dia tidak dapat dosanya, tidak dapat. Anak itu tidak dapat. Dan orang tuanya juga tidak menanggung dosanya, kecuali kalau orang tuanya jadi penyebab dia melakukan dosa. Baru orang tuanya dapat. Mohon maaf, sebut Teh Malik. Bapaknya mengatakan, lalulah warung beli yang rokok. Pergi anak ini beli rokok, dapat dosa tidak anak ini? Enggak dapat di anaknya, enggak dapat anaknya. Yang dapat siapa? Bapaknya, karena dia yang nyuruh, bapaknya. Jadi kalau kebaikan anaknya dapat pahala, bapaknya, orang tuanya dapat pahala. Kalau kebaikan. Tetapi kalau dosa, anak ini tetap tidak akan dapat dosa kalau belum balik, tetap tidak akan dapat dosa. Dibedakan antara pahala dengan dosa. Subhanallah, ini menunjukkan kasih sayang Allah SWT. Lamun pahala aja tetap ke anak ini mau, meskipun belum balik tetap mau, dan orang tuanya dapat. Tapi kalau dosa, anak ini tidak akan dapat. Bagaimana orang tuanya? Orang tuanya tidak dapat kecuali orang tuanya jadi sebab, baru orang tuanya dapat. Hanya orang tua, anaknya tetap tidak. Tapi yang tambah sedikit, qala, kemudian apa kata Abu Rimthah? Wa ra'aitu syaiba ahmara, aku melihat oban Nabi SAW ahmar. Apa arti ahmar? Merah. Nah, ini yang menjadi dalil sebagian ulama, berarti Nabi bersemir. Karena oban apa warna oban? Putih, lagu ini abang. Berarti semir ini, kata sebagian ulama. Taib. Lalu bagaimana, mana pendapat yang terkuat? Al-Imam At-Tirmidzi, begitu pula Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, mereka menguatkan pendapat bahwasanya Nabi tidak pernah bersemir. Adapun hadis-hadis yang mengatakan Nabi bersemir, hadisnya terbagi dua. Ada hadis yang jelas mengatakan Nabi bersemir.
Seperti Abu Hurairah ditanya, wahai Abu Hurairah, Nabi bersemir tidak? Naam, iya. Jelas atau tidak? Jelas. Semua hadis yang mengatakan, yang jelas mengatakan Nabi bersemir tidak ada yang sahih. Itu dia. Hadis tentang Nabi bersemir terbagi dua. Pertama, hadis yang jelas, semuanya tidak ada yang sahih. Yang kedua, hadis yang sahih, semuanya tidak ada yang jelas. Pahami daki? Hadis tentang Nabi bersemir terbagi dua. Yang pertama, ada hadis yang sahih sanadnya, tetapi maknanya tidak jelas. Seperti ini, saya melihat uban beliau merah. Kata para ulama, bisa jadi merahnya gara-gara minyak rambut Nabi alaihissalam. Karena Nabi sering sekali menggunakan minyak rambut itu. Bisa jadi gara-gara minyak rambut, bukan gara-gara semir. Atau gara-gara tip, gara-gara minyak wangi. Jadi Nabi alaihissalam minyak wangi beliau bukan hanya di badan, lagu di bulu juga. Ya, bisa jadi itu. Nah, ini hadisnya sahih, lagu maknanan deman jelas. Yang kedua, ada hadis yang jelas maknanya, lagu dekna sahih. Ya masalah nah. Makanya kebanyakan ulama menguatkan pendapat Nabi tidak bersemir, tetapi dianjurkan bersemir bagi yang banyak uban. Jelas tidak ini? Mudah-mudahan ada manfaat nakah. Yang maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Baik. Ada yang belum gue ingin tanyakan? Sila. Nggih. Nggih. Baik. Nabi alaihissalam beruban gara-gara mikiran akhirat. Itu gara-gara umur. Umur ini salah satu sebab uban. Iya. Ada endah gara-gara memang faktor keturunan. Seperti kakeknya Nabi Muhammad alaihissalam, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya siapa? Nama aslinya Syaibah. Syaibah. Ya, apa arti syaibah? Uban. Karena tatkala lahir langsung beruban. Ya, jadi bukan masalah umur doang. Tetapi pertanyaannya adalah mana lebih besar? Kita biarkan warnanya uban kita putih ataukah kita semir dia? Wallahu taala a'la wa alam, lebih bagus disemir. Karena itu salah satu sunnah kata sebagian ulama. Sunnah, sebab Nabi memerintahkan. Dia sampai wajib, sunnah. Ya, jelas yang sunnah lebih bagus. Ya, sunnah lebih bagus. Yang penting jangan disemir pakai warna apa? Hitam. Wallahu taala a'la wa alam. Dan yang kedua, yang penting tidak dicabut, itu dia. Jangan dicabut ubatnya itu. Allah alam. Sila. Mencabutnya apakah berdosa? Sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena Nabi alaihissalam mengatakan uban itu nur, cahaya. Dan orang tersebut kalau dia ingin kebaikan, dia biarkan cahaya itu. Kalau dia cabut berarti dia tidak menginginkannya, tetapi dia tidak berdosa. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh di dalam syarah sini. Beliau mengatakan orang yang mencabut uban itu tidak berdosa, tetapi dia menghilangkan cahaya dari dirinya. Dek milih bagus gitu. Ya, misalkan milih dengan keruti ke, dek. Dia tidak mau dikasih sesuatu yang bagus. Milih dengan ngakan kurma, dek. Taib. Jadi uban itu cahaya, sehingga orang yang mencabutnya itu tidak dikatakan berdosa, hanya saja dia menghilangkan cahaya dari dirinya. Wallahu taala a'lam. Silakan. Misalnya dengan umur. Nggih. Ada pemberian Allah terhadap umur yang tidak terasa
Rasa banyak. Nggih. Apakah ada nikmat Tuhan diberikan kepada siapapun? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu waktu kita masih kecil, kita disuruh oleh orang tua kita untuk mencabut beban. Nggih. Nah, kaitannya dengan itu, memang tidak ada ilmunya pada waktu itu kita dengan orang tua kita. Semua itu malah diupah kita. Nggih. Jadi gimana sekarang untuk melengkapi atau gimana hal itulah. Nggih. Ya, tiang jawab yang kedua dulu. Beliau mengatakan dulu pas kecil sering orang tua kita nyuruh kita untuk nyabut uban beliau. Ya. Bahkan sai uban ya, selai rupiah. Ya, la ilaha illallah. Ndek ni dah doang. Tiang dah girang nih. La ilaha illallah papuk tiang. Ya, itu sampai tiang punya, biasanya dulu tiang nyabut itu pakai karang. Tiang punya karang itu karang simpenan. Itu alat untuk nyabut itu. Ya, subhanallah. Ya bagaimana yang seperti ini? Ya di mana tahu ilmu, mudah-mudahan Allah maafkan kah? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami kalau melakukan kesalahan karena lupa au akhtana, atau tidak sengaja. Kata para ulama, di antara tidak sengaja itu kita belum tahu ilmunya. Ya. Kita belum tahu ilmunya. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah maafkan kah? Mudah-mudahan Allah maafkan. Si kedua yaitu apakah ada nikmat Allah kepada orang yang umurnya tidak terasa? Kalau yang pelungguh maksud tidak terasa itu padahal umurnya panjang lagu kan darah idapna, maka tiang khawatir ini menunjukkan ketidakberkahan umur. Ya, ketidakberkahan umur. Karena umur yang berkah itu sangat terasa. Ada orang pendek umurnya balagu terasa manfaatnya. Kenapa? Ini menunjukkan berkah. Seperti yang sering kita berikan contoh. Ada salah seorang ulama kita yang bernama Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Beliau meninggal dunia umur 25 tahun. Tapi pelunggu lihat karya-karya beliau, kitab-kitab beliau. Disarah oleh para ulama gini-gini tebal sarahnya. Meninggal dunia umur 25. Di antara yang meninggal dunia umur muda juga adalah Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Taisirul Aziz Al-Hamid yang dibahas oleh Ustadz Abu Abbas Sufyan Saladin. Beliau ini ditembak oleh penjajah Inggris, ditembak. Makanya syarah Taisirul Aziz itu belum lengkap. Syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disyarah oleh cucu beliau namanya Syekh Sulaiman. Ndekman lengkap beliau ditembak. Kemudian datanglah syarah kitab Fathul Majid. Fathul Majid itu untuk melengkapi syarah Taisirul Aziz Al-Hamid. Mudah beliau, tapi pelunggu lihat kitab beliau sampai sekarang dibahas. Ini berkah gati. Seolah-olah masih hidup, tetap masih kita sebut namanya. Imam Nawawi yang sering kita sebutkan, umur pira tinggal dunia Imam Nawawi? 45 tahun, sekitar itu 45 tahun. Tapi salah seorang ulama kita di zaman ini mengatakan, siapa yang ingin punya karya sebanyak karyanya Imam Nawawi, dia butuh umur 200 tahun. Itu pun belum tentu dapat kitab sebanyak itu, nulis kitab sebanyak itu. Nah ini dia, orang yang berkah umurnya itu sangat terasa. Lagu lamun dekna terasa umur padahal basang. Ya. Makanya para ulama mengatakan di antara doa yang makruh, yang dibenci, doa minta panjang umur. Hati-hati. Makruh berdoa, ya Allah panjangkan umur tiang. Makruh. Kecuali kalau dia tambah, ya Allah panjangkan umur tiang dan berkahi, baru bagus. Lamun sekedar ya Allah panjangkan umur tiang, ndek narak tambahan dan berkahi ya Allah, makruh doa ini.
Karena Nabi SAW mengatakan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya, salah pegawaiannya. Berarti tidak berkah, sekedar panjang umur tapi pegawaiannya tidak diberkahi, umurnya tidak diberkahi. Nggih. Pribadi saya katakan 70. Hmm. Yang 50 tahun itu kita berhura-hura selama. Oh begitu ya, itu maksud pelunggu. Berhura-hura semua. Tidak akhirlah semua macam. Karena sudah setelah datang layaran resmi ini barulah kita ada rasanya ya ibadah kita di mana Allah. Jadi perbandingan itu gimana anunya maksud penyelesaiannya supaya kita juga bisa meyakini apa yang kita lakukan di hidup kita. Baik, sebagai jawabannya Tuan, tiang ingin ulangi riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mudah-mudahan kita putus asa kah? Ternyata dulu lebih banyak umur kita dalam keburukan. Sekarang setelah mengenal dakwah sunnah ini baru kita bisa memanfaatkan. Bagaimana ini? Duian sia-sia kah? Seda. Baik. Pelunggu dengarkan riwayat ini, mudah-mudahan jadi pengobatkah? Nabi SAW bersama beberapa sahabat keluar dari kota Madinah untuk safar. Untuk safar, keluar. Jalan kaki. Setelah keluar dari gerbang kota Madinah, tiba-tiba Nabi SAW melihat dari jauh ada seorang laki-laki menunggang onta. Dari jauh datang untuk deketin Nabi dan rombongan ini pakai onta laki-laki. Setelah sampai di hadapan Nabi SAW, laki-laki tersebut setelah sampai, dia pun bertanya, ayyukum Muhammad? Para jamaah, siapa di antara pelunggu yang namanya Muhammad Nabi itu? Siapa? Kata Nabi SAW, saya. Laki-laki ini dia belum turun dari ontanya. Kata dia, apa ajaran yang Anda bawa? Saya dapat kabar Anda ini Nabi. Apa ajaran si Jaudah? Maka Nabi SAW mengatakan, saya membawa ajaran Islam, 2 kalimah syahadat, kemudian sholat, dijelaskan. Apa kata orang tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti orang ini baru masuk Islam. Saat itu dia masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, saya datang jauh dari kampung jauh. Saya ketika datang itu bawa bekal sedikit. Bekal saya habis di tengah jalan. Sudah beberapa hari saya tidak makan ini. Tapi sekarang saya sampai. Lalu dia bersyahadat, masuk Islam saat itu. Setelah selesai bersyahadat, kaki ontanya itu masuk ke dalam lubang. Salah satu kaki ontanya masuk ke dalam lubang. Maka onta ini jatuh. Dia pun ikut jatuh. Fankasara unuquhu, langsung patah lehernya. Pira tahun natama Islam? Semenit natama Islam. Semenit. Dia mengatakan, saya datang dari kampung, saya lapar ini. Habis bekal di tengah jalan. Jatuh, patah lehernya, mati. Nabi SAW mendekati untuk mengambil jenazahnya. Tiba-tiba Nabi SAW mundur. Padahal dia dekat untuk mengangkat jenazahnya, tiba-tiba beliau mundur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalian tahu tidak kenapa saya mundur? Kata para sahabat, tidak wahai Rasul. Ra'aitu malakaini yabtadirani fi an yadussa fi fihi min thimaril jannah, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Aku mundur karena aku melihat 2 malaikat berebut untuk memasukkan buah-buahan surga ke dalam mulutnya. Jadi yang jadi tolak ukur mami tuan, innamal a'malu bil khawatim. Tolak ukur amalan orang itu penutupnya. Alhamdulillah kita mengenal dakwah sunnah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan jasanya Allah yarham.
rahimahullah taala. Alhamdulillah. Iya. Yang penting bagus penutupnya ini. Ini yang paling penting. Iya. Makanya ada istilah husnul khatimah, ada istilah su'ul khatimah. Ini sih paling penting, husnul khatimah. Dan dia ingin ingatkan jemaah sekalian. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ada orang salah paham tentang husnul khatimah. Husnul khatimah itu bukan mati dalam keadaan sujud, bukan. Husnul khatimah bukan mati dalam keadaan baca Quran, bukan. Husnul khatimah bukan mati dalam keadaan sholat, bukan. Husnul khatimah mati dalam keadaan yang baik. Apa maksudnya? Meskipun kita tidak sedang sholat, tetapi maksud yang belum waktu sholat, tetapi kita bertauhid dan kita berada di atas sunnah, saat itu kita meninggal dunia, ini husnul khatimah. Yang penting kita tidak mati di dalam kesyirikan, kita tidak mati di dalam menentang sunnah Nabi SAW. Selama di atas tauhid, selama di atas sunnah, meskipun kita di luar ibadah, di sana kita meninggal dunia, ini husnul khatimah. Sebagian orang menyangka lamun tak sujud doang itu otomatis bukan husnul khatimah. Berarti terlalu banyak orang su'ul khatimah. Khalid bin Walid berarti su'ul khatimah. Kenapa? Khalid bin Walid meninggal dunia di atas ranjang. Dalam sahabat Nabi SAW. Ya. Nabi SAW meninggal dunia ketika sholat atau tidak? Tidak. Jadi gendek salah paham tentang husnul khatimah. Dengan si sujud doang husnul khatimah, dengan si ruku doang husnul khatimah. Ini yang husnul khatimah mati di dalam kebaikan. Yang penting saat dia mati itu dia berada di dalam tauhid, berada di dalam sunnah, tidak menentang agama Allah SWT. Meskipun tidak mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Jelas sama ini? Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Panjang nih. Menyemir rambut atau janggut yang masih hitam, Ustaz, apakah tetap dapat keutamaan sunnah? Para ulama mengatakan kalau seandainya belum hitam, maka itu hukumnya sekedar mubah. Mubah itu apa sih mubah? Sekedar boleh. Sekedar boleh, tidak dikatakan utama. Tidak dikatakan utama. Kecuali ya, sebagian ulama memberikan pengecualian. Kecuali kalau dia ingin mencontoh Nabi SAW, itu pun menurut ulama yang mengatakan Nabi bersemir. Adapun pendapat yang dikuatkan adalah tidak bersemir, maka sekedar boleh. Ya, dan ingat jemaah sekalian, sepakat ulama haram hukumnya bersemir kalau niatnya tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Contoh misalkan ada pemain bola, ya bersemir di itu hijau, di itu biru, di itu kemudian itu yang kalau itu niatnya sepakat dari perbedaan pendapat itu haram. Kenapa? Karena tasyabuh. Ya, wallahu taala a'lam. Sila Pak Guru. Anas bin Malik bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah 10 tahun menjadi pembantu atau di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah mengatakan dia bilang Ustaz. Iya. Yang tiang tanyakan ini Ustaz, ketika kita bertanya tentang hadis Ustaz, tapi ya enggak begitu lancar, agak salah sedikit. Tapi orang doa lo tadi. Bagaimana ini Ustaz? Baik. La ilaha illallah. Cekat tidak berdalil kan? Bagaimana seperti ini? Ya memang para jemaah sekalian, salah satu akhlaknya para ulama itu adalah mereka meniru Nabi SAW ketika Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun sa'il, apa arti sa'il? Sa'il dalam bahasa Arab sa'ala yas'alu, meminta. Adapun orang yang meminta, jangan engkau bentak dia. Jangan marahi orang yang minta itu. Perlu baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini.
Apa yang dimaksud dengan sa'il di sini ada dua. Orang yang meminta harta karena sangat butuh sekali, jangan minta. Kalaupun kita tidak ingin kasih, ucapkan ucapan yang baik. Yang kedua, orang yang meminta jawaban terhadap pertanyaannya, itu jangan dibentak. Wa amma sa'ila fala tanhar. Jangan dimarahi. Ya. Jadi aluran pegang. Aluran. Kalau seandainya belum lancar, mari sama-sama kita lancarkan. Ya. Tapi kalau seandainya kita pun juga tidak tahu hadis itu, bahwa Allahu a'lam. Tapi yang penting jangan dimarahi, ya kasihan. Wallahu ta'ala. Silakan. Nggih. Baik. Berat. Ibnul Qayyim mengatakan penyakit lidah itu dua. Disebut oleh Ibnul Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawa. Mohon maaf agak panjang kajian kita. Penyakit lidah itu dua. Pertama berbicara, yang kedua diam. Dua-duanya penyakit. Ya. Kapan dia jadi penyakit? Berbicara menjadi penyakit lidah ketika kita berbicara bukan pada tempatnya. Kapan dia diam menjadi penyakit? Ketika kita diam bukan